Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi akuntansi perubahan tingkat harga. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5. Saya sendiri Agung Rizkila, kemudian rekan saya ada Destri Faradila Nur Afisa, Mega Amelia, Rudi Andrean, dan Putri Surgawi. Perlu diketahui bersama teman-teman bahwasanya dalam materi akuntansi perubahan tingkat harga ini terdapat 5 subbab. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang perubahan harga. Yang kedua yaitu tentang item moneter dan non-moneter. Yang ketiga yaitu pernyataan kembali tingkat harga umum dari laporan keuangan. Yang keempat yaitu indeks tingkat harga. Dan yang kelima yaitu interpretasi untung atau rugi daya beli. Oke, kalau begitu kita langsung saja menjelaskan mengenai subbab pertama yaitu tentang perubahan harga. Di mana dalam perubahan harga ini kita akan menjelaskan mengenai pengertian dan jenis perubahan harga. Nah, untuk pengertian sendiri, ini ada pendapat dari para ahli, kemudian secara umum, segi akuntansi, dan dari sudut perusahaan. Kalau begitu kita akan mulai dari menurut para ahli. Perubahan harga menurut para ahli adalah perbedaan jumlah rupiah yang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda. Namun, menurut secara umum, perubahan harga adalah perbedaan jumlah rupiah untuk memperoleh barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda dalam pasar yang sama. Namun, dari segi akuntansi pula menyatakan bahwasannya perubahan harga adalah perbedaan antara kos tercatat suatu objek dan jumlah rupiah yang menggambarkan nilai objek pada saat tertentu. Nah, kalau untuk sudut perusahaan, perbedaan harga masukan dan keluaran bukan merupakan perubahan harga, tetapi lebih merupakan kepada laba, yaitu kenaikan nilai ekonomik yang diharapkan karena proses produksi. Berikutnya jenis perubahan harga. Jenis perubahan harga dibagi menjadi 3. Yang pertama, perubahan harga umum. Yang kedua, perubahan harga spesifik. Dan yang ketiga, perubahan harga relatif. Selanjutnya, perubahan harga umum. Perubahan harga umum mencerminkan perubahan nilai tukar uang atau daya beli uang. Perubahan harga umum dapat menimbulkan untung atau rugi daya beli yang tidak tampak dalam akuntansi biaya historis. Perubahan tersebut disebabkan oleh kekuatan-kekuatan faktor ekonomi seperti tersedianya uang atau kecepatan beredarnya uang dibandingkan dengan tersedianya barang atau jasa dalam perekonomian suatu negara. Penyebab lain adalah ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran barang dan jasa secara umum. Dan yang terakhir yaitu perubahan harga pasar dunia untuk komoditas dasar tertentu, misalnya minyak bumi, emas, atau kayu lapis. Berikutnya, perubahan harga spesifik. Perubahan harga spesifik mencerminkan perubahan karakteristik barang tertentu akibat teknologi atau selera terhadap barang. Perubahan harga spesifik menimbulkan untung atau rugi penahanan yang melekat pada laba biaya historis. Seandainya tidak ada perubahan tingkat harga umum atau daya beli uang stabil, perubahan harga barang tertentu akan mencerminkan perubahan nilai tukar barang tersebut. Perubahan harga spesifik adalah perubahan harga barang tertentu karena nilai intrinsik barang tersebut berubah, sehingga nilai tukarnya juga berubah, baik di pasar maupun pasar keluaran. Perubahan harga spesifik dapat terjadi karena berbagai faktor antara lain, yang pertama selera pelanggan, yang kedua teknologi di bidang teknik industri, dan yang ketiga spekulasi atau perubahan harapan masyarakat terhadap kualitas atau kuantitas barang dan jasa tertentu yang tersedia. Kemudian saya akan melanjutkan presentasi dari Destri. Ada perubahan harga relatif. Perubahan harga relatif mencerminkan perubahan harga spesifik setelah pengaruh perubahan umum diperhitungkan. Perubahan harga tersebut mempunyai implikasi yang berbeda terhadap akuntansi biaya histori. Perubahan harga relatif mengukur tingkat penyimpangan perubahan harga barang atau jasa tertentu terhadap perubahan akibat perubahan tingkat harga umum seluruh barang dan jasa. Dengan kata lain, perubahan harga relatif adalah perubahan harga setelah pengaruh perubahan daya beli.
dikeluarkan atau diperhitungkan, atau perubahan harga residual setelah perubahan daya beli. Kemudian ada item moneter dan non moneter. Dalam hal pos moneter dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama aset moneter. Aset moneter adalah klaim untuk menerima kas di masa mendatang dengan jumlah dan saat yang pasti tanpa mengaitkan dengan harga masa datang barang dan jasa tertentu. Contohnya piutang usaha. Yang kedua ada kewajiban moneter. Kewajiban moneter adalah keharusan untuk membayar uang di masa mendatang dengan jumlah dan saat pembayaran yang sudah pasti. Implikasi perubahan harga terhadap pos-pos moneter lebih berkaitan dengan perubahan daya beli yang menimbulkan untung atau rugi daya beli. Untung atau rugi daya beli timbul kalau perusahaan menahan pos-pos moneter dalam keadaan daya beli berubah. Contohnya utang dagang, utang wesel, dan utang obligasi. Pos-pos moneter berkaitan dengan masalah untung atau rugi daya beli, sedangkan pos-pos moneter non moneter berkaitan dengan untung atau rugi penahanan. Kemudian kita lanjut ke dalam aset non moneter. Aset non moneter juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada aset non moneter. Aset non moneter adalah aset yang mengandung jumlah rupiah yang menunjukkan nilai dan nilai tersebut berubah-ubah dengan berjalannya waktu, atau aset yang merupakan klaim untuk menerima potensi jasa atau manfaat fisik tanpa memperhatikan perubahan daya beli. Contohnya, persediaan barang dagang, fasilitas fisik, investasi dalam saham, ekuitas, dan goodwill. Yang kedua ada kewajiban non moneter. Kewajiban non moneter adalah keharusan untuk menyerahkan barang dan jasa atau potensi jasa lainnya dengan kuantitas tertentu tanpa memperhatikan daya beli atau perubahan nilai barang atau potensi jasa tersebut pada saat diserahkan. Implikasi perubahan harga terhadap pos non moneter adalah terjadinya perbedaan nilai tukar antara saat pos-pos tersebut diperoleh atau terjadi dan nilai tukar saat diserahkan atau dilaporkan pada akhir periode. Contohnya utang jaminan pelayanan gratis. Pos-pos moneter berkaitan dengan masalah untung atau rugi daya beli, sedangkan pos-pos non moneter berkaitan dengan untung atau rugi penahanan. Nah, selanjutnya ada pernyataan kembali tingkat harga umum dari laporan keuangan. Akuntansi cost historis mengasumsikan bahwa unit moneter itu stabil atau bahwa perubahan pada nilai unit moneter itu tidak material. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa daya beli umum dolar terus menurun. Daya beli umum yang mengacu pada kemampuan unit moneter untuk membeli barang atau jasa berhubungan secara terbalik dengan harga barang atau jasa yang diperlukan. Ketika harga barang atau jasa meningkat yang disebut sebagai inflasi, maka juga akan menurun daya beli umum uang. Ketika harga barang atau jasa menurun yang disebut deflasi, maka juga akan meningkatkan daya beli umum uang. Maka neraca bersih jenis aset dan utang yang berbeda-beda, yaitu yang mengacu pada tanggal-tanggal yang berbeda dan yang diungkapkan karena perubahan daya beli dolar. Akuntansi tingkat harga umum mengkoreksi keadaan ini dengan menyatakan kembali secara lengkap laporan keuangan cost historis dengan suatu cara yang mencerminkan perubahan pada daya beli dolar. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mega Amelia. Baik, di sini lanjutan dari pernyataan kembali tingkat harga umum dari laporan keuangan. Untuk memperkenalkan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam penyiapan laporan tingkat harga umum, kami akan menggunakan suatu model sederhana yang berasal dari diskusi yang dikenalkan oleh Chambers. Asumsikan bahwa neraca suatu perusahaan dibagi menjadi item-item moneter dan non-moneter. Pada tingkatan ini, item-item moneter didefinisi sebagai item-item yang jumlahnya ditetapkan menurut angka dolar dengan kontrak atau sebaliknya, tidak peduli dengan perubahan tingkat harga. Untuk periode IQ, perusahaan nilai yang dinyatakan dalam dolar pada waktu 0 adalah sebagai berikut. M0 plus N0 sama dengan R0. M0 artinya item-item moneter neto, N0 artinya item-item non-moneter neto, RO artinya ekuitas residual. Indeks tingkat harga. Indeks tingkat harga
Membandingkan perubahan harga umum atau khusus pada suatu periode dengan periode lain. Suatu indeks tingkat harga umum dapat didefinisikan sebagai suatu serial pengukuran hubungan antara rata-rata harga sekelompok barang dan jasa pada suatu rangkaian tanggal dengan rata-rata harga sekelompok barang dan jasa serupa pada suatu tanggal tertentu yang dinyatakan dengan persentase. Komponen serial itu disebut angka-angka indeks harga atau price index number. Tetapi suatu indeks harga tidak mengukur pergerakan harga-harga komponen individual. Beberapa komponen bergerak dengan arah tertentu, sedangkan beberapa lainnya bergerak dengan arah yang berlawanan. Maka indeks harga umum didasarkan pada sejumlah besar barang dan jasa, sedangkan indeks tingkat harga khusus mengacu pada barang dan atau industri tertentu. Selanjutnya yaitu interpretasi untung atau rugi daya beli. Jumlah rupiah untung atau rugi daya beli merupakan informasi untuk membantu pemakai dalam menentukan laba ekonomi perusahaan karena informasi tersebut berkaitan dengan seberapa jauh kapital secara ekonomik harus dipertahankan. Untung daya beli penahanan utang dapat diperlakukan sebagai pengurangan aset yang diperoleh dengan utang tersebut. Untung atau rugi daya beli pos moneter lancar dapat dianggap terrealisasi pada saat pos aset moneter lancar diterima uangnya atau pada saat utang moneter lancar dilunasi. Dari sudut pandang perusahaan sebagai kesatuan usaha, untung atau rugi daya beli utang jangka panjang dalam suatu periode tidak mempengaruhi besarnya laba. Dari sudut likuiditas, untung atau rugi daya beli akan memberi informasi apakah perusahaan dapat menjaga likuiditas operasinya. Dalam kondisi inflasi, tentu saja modal kerja moneter akan cenderung menurun daya belinya. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.